Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Desmundava Robel Salim dan kedua teman saya, Cayo Adi Gusmika dan Yafi Zikri Ramadan Aditya. Kali ini kita akan membahas Perang di Penogoro. Yang pertama di sini ada table of content. Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro, yang kedua latar belakang, yang ketiga pemicu perang, yang keempat tahapan perang, yang kelima taktik dan strategi, yang keenam dampak, yang ketujuh lukisan Raden Saleh. Pangeran Diponegoro adalah seorang tokoh sejarah penting dalam sejarah Indonesia pada abad ke-19. Ia lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama aslinya Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro berasal dari keluarga kerajaan yang terhormat di Jawa. Ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, adalah penguasa Kesultanan Yogyakarta saat itu. Keluarga Diponegoro memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan kerajaan dan memiliki hak-hak tertentu dalam hierarki sosial. Pada saat itu merupakan bagian dari Kesultanan Mataram yang tunduk di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mengapa Pangeran Diponegoro memimpin perang? Karena beberapa faktor berikut. Ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda, keberatan terhadap penyitaan tanah suci, ambisi politik dan ketidaksetujuan terhadap kekuasaan Belanda, dan perasaan nasionalisme dan agama. Latar belakang. Pada awal abad ke-19, Belanda telah menjajah berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa. Mereka menguasai ekonomi, politik, dan budaya wilayah tersebut dengan menerapkan sistem pungutan pajak yang memberatkan penduduk pribumi. Penjajahan ini menciptakan ketidakpuasan dan perlawanan di kalangan penduduk pribumi. Pada masa itu, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta adalah dua kesultanan yang tersisa di Jawa yang memiliki otonomi terbatas di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono III, ayah Pangeran Diponegoro, dan menjadi pusat perlawanan terhadap kebijakan kolonial. Salah satu pemicu langsung perang ini adalah tindakan Belanda yang menyita tanah suci Kesultanan Mataram, yaitu Keraton Yogyakarta. Penyitaan ini dipandang sebagai penghinaan terhadap agama dan budaya Jawa yang sangat kental dengan unsur-unsur spiritual. Perang Diponegoro memiliki dimensi agama yang kuat. Pangeran Diponegoro memobilisasi dukungan dari kalangan agama Islam, dan perang ini sering dipandang sebagai jihad melawan penjajahan Belanda. Selain alasan-alasan di atas, terdapat ketegangan politik dan sosial yang berkembang di Jawa pada masa itu. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial, kemiskinan, dan pungutan pajak yang memberatkan semakin memperkeruh situasi. Pemicu perang. Perang Diponegoro adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Terdapat beberapa penyebab pemicu perang Diponegoro yang mencakup faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Berikut adalah penyebab-penyebab utama yang memicu perang ini. Yang pertama, salah satu pemicu utama perang ini adalah tindakan Belanda yang menyita tanah suci Kesultanan Mataram, yaitu Keraton Yogyakarta pada tahun 1812. Penyitaan ini dipandang sebagai penghinaan terhadap agama dan budaya Jawa yang kental dengan unsur-unsur spiritual. Penduduk pribumi Jawa, termasuk Pangeran Diponegoro, merasa semakin tertindas oleh kebijakan kolonial Belanda yang merampas hak-hak mereka dan menerapkan sistem pungutan pajak yang memberatkan. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap perlakuan kolonial, termasuk diskriminasi sosial dan ekonomi, menciptakan ketegangan di kalangan penduduk pribumi dan masih banyak lagi. Yang keempat, Pangeran Diponegoro memiliki ambisi untuk memimpin Kesultanan Yogyakarta secara independen tanpa campur tangan Belanda. Ia merasa bahwa Belanda telah mencampuri urusan dalam negeri kesultanan secara tidak adil dan ingin mengembalikan kedaulatan kesultanan. Dan yang terakhir,
kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Tahapan perang. Perang Diponegoro, juga dikenal sebagai pemberontakan Diponegoro, adalah konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia antara tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintahan kolonial Belanda. Tahapan-tahapan perang ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemicu perang. Tahun 1825. Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 ketika Pangeran Diponegoro memimpin serangan terhadap pasukan Belanda di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 ketika Pangeran Diponegoro memimpin serangan terhadap pasukan Belanda di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Dan yang ketiga, perang semakin intensif pada tahun 1826 ketika pasukan Belanda melakukan serangan balasan yang keras. Yang keempat, pemberontakan Diponegoro tidak hanya terbatas pada Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro berhasil memperluas pemberontakannya ke wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah. Yang kelima, pada tahun 1829 terdapat upaya-upaya negosiasi antara Pangeran Diponegoro dan Belanda untuk mengakhiri konflik. Namun, negosiasi tersebut gagal dan pertempuran berlanjut. Dan yang keenam, Perang Diponegoro ditandai oleh penggunaan taktik gerilya yang canggih oleh pasukan Diponegoro yang membuatnya sulit untuk ditangkap. Yang ketujuh, pada tahun 1830, Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro setelah menjebaknya dalam perundingan yang palsu. Penangkapannya ditandai dengan perangkap di Benteng Ngawi, Jawa Timur. Yang kedelapan, setelah penangkapan Pangeran Diponegoro, perang secara bertahap mereda dan akhirnya berakhir. Yang kesembilan dan yang terakhir, Perang Diponegoro meninggalkan dampak yang signifikan dalam sejarah Indonesia, termasuk perubahan politik dan ekonomi di Jawa, serta peran yang dimainkan oleh para pemberontak dalam perjuangan menuju kemerdekaan nasional. Taktik dan strategi. Pangeran Diponegoro dan pasukannya menggunakan berbagai taktik dan strategi dalam perang Diponegoro dalam kurun waktu tahun 1825 sampai dengan tahun 1830 melawan pemerintahan kolonial Belanda. Berikut adalah beberapa taktik dan strategi yang mereka terapkan. Yang pertama, salah satu taktik utama yang digunakan oleh pasukan Diponegoro adalah taktik gerilya. Mereka menghindari pertempuran terbuka dengan pasukan Belanda yang lebih kuat secara militer. Pasukan Diponegoro seringkali melancarkan serangan mendadak, serangan malam, dan serangan-serangan kecil untuk merusak moral dan efektivitas pasukan Belanda. Yang kedua, pasukan Diponegoro sering melakukan penyergapan terhadap pasukan Belanda yang bergerak di wilayah konflik. Mereka memanfaatkan medan yang sulit di Jawa Tengah untuk menyusun perangkap dan menyerang pasukan Belanda yang lewat. Yang ketiga, anggota pasukan Diponegoro kadang-kadang menyamar sebagai penduduk biasa atau petani untuk menghindari deteksi oleh pasukan Belanda. Mereka menggunakan pakaian tradisional dan berperilaku seperti penduduk lokal untuk menyelinap di antara musuh. Dan yang terakhir, pasukan Diponegoro memiliki pengetahuan lokal yang kuat tentang medan dan geografi di Jawa Tengah. Mereka memanfaatkan pengetahuan ini untuk memilih lokasi yang strategis untuk bergerilya dan menyusun perangkap. Dampak perang Diponegoro memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia, baik dalam konteks sejarah maupun perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi setelah perang. Berikut adalah beberapa dampak utama yang terjadi setelah perang Diponegoro terhadap Indonesia. Yang pertama, ada akibat perang ini wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami perubahan signifikan yang dalam administrasi kolonial Belanda. Yang kedua, perang Diponegoro menciptakan hubungan yang erat antara perjuangan nasional dan agama Islam di Indonesia. Peran Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin yang menggalang dukungan dari kalangan agama Islam mengilhami gerakan-gerakan nasionalis selanjutnya yang menggabungkan nilai-nilai agama dalam perjuangan politik.
Lalu yang ketiga, perang ini memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan penduduk Indonesia. Perjuangan Diponegoro melawan penjajahan Belanda menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan asing. Yang keempat, perang ini juga membentuk pemikiran politik di Indonesia. Pangeran Diponegoro dianggap sebagai salah satu tokoh awal dalam gerakan nasionalis Indonesia yang kemudian berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu yang terakhir, perang Diponegoro meninggalkan warisan budaya yang penting dalam sejarah Indonesia. Pangeran Diponegoro dan perjuangannya telah diabadikan dalam seni, sastra, dan budaya Jawa, dan masih menjadi sumber inspirasi untuk banyak seniman dan penulis. Lalu penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Raden Saleh adalah salah satu karya seni yang terkenal dalam sejarah Indonesia. Lukisan ini menggambarkan momen penting dalam perang Diponegoro, ketika Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda pada tahun 1830. Dalam lukisan ini, Pangeran Diponegoro digambarkan duduk di bawah pohon dengan tangan terikat dan wajahnya penuh dengan ekspresi emosi. Di sekitarnya terlihat tentara Belanda yang mengawalnya. Lukisan ini menciptakan nuansa dramatis dan emosional yang menggambarkan saat-saat penangkapannya. Lukisan ini memiliki sejarah yang tinggi karena tidak hanya menggambarkan peristiwa sejarah yang penting, tetapi juga mengandung pesan tentang perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan untuk mempertahankan martabat dan identitas budaya. Raden Saleh, pelukis terkenal asal Indonesia, menciptakan karya ini dengan keahliannya yang mengesankan, dan lukisan ini menjadi salah satu ikon dalam seni Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.